Halo guys, welcome back to Kubi Movie. Dan ini sudah Kamis malam, kita pasti melanjutkan Tonghua kesukaan nih, Abang Shihao alias Perfect World Dunia yang Sempurna. Nah, kalau kalian udah nonton spoiler buatan Mimin pasti udah tahu lah ya, hari ini bakal ngapain ya kan? Benar guys. Di part 155 episode 157 hari ini kita semua bakal melihat Shihao akhirnya mencapai ke altar kuno. Di sana dia bakal membantai dua praktisi sombong dari sekte-sekte besar yang mencari sang keturunan darah pendosa. Setelah itu Shihao bakal melawan sosok 6 hartaning Chuan yang sangat kuat. Terjadilah pertarungan super sengit di antara mereka guys. Shihao melawan Raja 6 Mahkota. Wah, ini bakal seru nih. So, maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat abang kita Shihao akhirnya mengikuti kualifikasi melawan 8 juta orang. Baru aja sampai dia harus melawan 2 orang dari sekte kuno, yaitu Gua Awan Api dan Gerbang Naga Iblis. Sehingga terjadilah pertarungan sengit dan kita pun masuk ke intro ya guysku. Shihao yang membantai murid dari Gua Awan Abadi tentu menjadi perbincangan semua orang di sana. Aksinya begitu heroik dan kuat membuat semua orang di sana penasaran nih. Sebenarnya siapakah abang kita satu ini ya kan? Tersisa sang wanita yang berasal dari Gerbang Naga Iblis. Dia mengancam Shihao. Kau begitu berani bertindak kepada murid dari sekte kuno, pasti bakal dihabisi. Dia memerintahkan semua orang di sana untuk melawan Shihao. Tetapi nggak ada yang peduli guys. Karena kan mereka juga sempat dihalangi kemarin dengan alasan memiliki darah keturunan pendosa. Siapa yang mau membantu orang yang hampir membantai mereka ya kan? Ya enggak? Shihao perlahan maju mengatakan, katanya kau ingin membantaiku kan? Maka majulah dan coba saja. Aku tidak akan mundur. Sang wanita yang keburu panik langsung melancarkan serangan guys. Tetapi naas, sama abang Shihao kita cuma dengan satu serangan itu langsung meninggoy. Mantap. Gak lama dari itu, pengumuman untuk memasuki altar kuno pun sudah disebarkan. Segera semua orang di sana pun menyerbu ingin memasuki altar kuno. Sekarang gantian Shihao yang menghalangi jalan guys. Dia memberikan peringatan kepada para murid dari Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, Lembah Pedang dan sekte-sekte lain yang sudah begitu berani mengincar dirinya dari kemarin agar tidak boleh masuk. Berani coba-coba masuk maka akan kubantai. Nah lo. Tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan abang Shihao kita guys. Kau yang begitu berani memprovokasi sekte-sekte besar, maka kau juga harus siap akan masa depanmu yang akan hancur. Tetapi apakah Lord kita peduli? Oh, tentu tidak ya guys. Karena kalian sudah memilih untuk bertarung, maka akan kutunjukkan apa itu arti dari kebenaran. Segera dia membantai beberapa murid dalam waktu singkat. Para murid yang tidak terima pun menyerbu. Karena udah diserang, maka Shihao nggak bakal segan-segan membantai semuanya. Tombak petir pun dikeluarkan. Dalam waktu singkat, dia membantai habis semua murid yang berasal dari sekte-sekte besar. Buset, Lord kita memang ngeri ya guys. Tindakan Shihao membuat para murid dengan tanda dosa sadar kalau selama ini mereka sudah ditindas tanpa henti oleh sekte-sekte besar. Nah, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memberontak. Shihao yang ada di hadapan mereka seorang diri sudah menjadi contoh yang luar biasa. Berani melawan tanpa gentar. Jadi, kenapa kita harus takut? Mantap. Shihao pun memberikan mereka kata-kata pencerahan supaya mereka dicerahkan. Jangan pernah takut.
Semua orang pun auto berterima kasih kepada abang kita. Nggak cuma dibantu tetapi juga diberikan pencerahan. Mantap. Dan mereka pun pergi dari sana, menaiki tangga ke altar kuno guys. Di sini abang kita dengan santai berjalan menaiki tangga tersebut. Memang kasih tahu informasi penting ya guys. Altar kuno ini memiliki total 9 tingkatan. Makin tinggi makin berat juga tekanannya guys. Sementara abang kita Shihao itu naik dengan begitu santai tanpa ada beban. Dia bahkan menghabisi semua murid dari berbagai jalur yang menindas para murid berdarah pendosa. Total dihitung-hitung sudah ada 7 jalur yang Shihao hampiri dan dia membuka semua jalur itu supaya para murid berdarah pendosa bisa naik ke altar kuno guys. Mantap. Tetapi Shihao tidak sadar kalau sebenarnya dia sedang dipantau oleh seseorang yang misterius. Entah siapakah dia. Dari belakang si Mimi bilang mirip Yoi ya guys. Apa jangan-jangan itu benar Yoi pula. Ini bakal menarik. Sementara itu tepatnya di luar banyak murid yang sudah dibantai habis oleh Shihao. Kembali ke tubuh asli mereka guys. Sang wanita yang tidak terima, dia pengen balas dendam membantai Shihao tetapi tidak perlu khawatir. Murid lain yakin pasti bakal ada banyak musuh yang membenci dirinya dan ingin membantai dia nanti. Ya kita lihat saja ya guys. Singkat cerita, Shihao menaiki lantai 1 altar kuno. Dia naik dengan begitu santai seperti tidak ada beban sama sekali. Membuat orang-orang bingung dong, siapakah orang ini coba? Dan apa tingkatannya? Tetapi gak lama dari itu, muncullah sosok-sosok kuat dari lantai paling atas yang mengenakan jubah putih. Mereka membantai banyak sekali murid yang dilewati. Ternyata ke-6 orang ini adalah pelayan sejatinya Ning Chuan, yaitu sang Raja 6 Mahkota. Shihao yakin ke-6 orang ini cukup kuat. Ini bakal menjadi pertarungan yang cukup menarik pula. Kedatangan ke-6 musuh yaitu pelayannya Ning Chuan ternyata ingin membantai Shihao, sang pemilik darah pendosa terbesar. Dan mereka diperintahkan langsung oleh Ning Chuan sendiri. Bagi Shihao, tindakan mereka sungguhlah lucu. Menentukan baik atau jahat itu bukanlah kalian yang tentukan. Lagi pula hanya dengan kalian para kroco juga tidak layak untuk melawan diriku. Wedeh, mantap benar Lord kita ya guys. Salah satu pelayan tidak terima, itu langsung melancarkan serangan api surgawi. Ditambah serangan susulan dan duar. Hasilnya bisa dengan mudah Shihao pentalkan. Tetapi di satu sisi abang kita tahu kalau sebenarnya yang tadi itu bukanlah teknik, melainkan pengaktifan dari sebuah harta khusus yang ada di tangan mereka. Segera harta awan merah diaktifkan, membentuk burung phoenix raksasa. Shihao melawannya menggunakan kekuatan teratai emas. Bisa dia tahan semua serangan dari sang phoenix. Gak cukup sampai situ, harta kedua pun dilancarkan. Kali ini merupakan guntur ungu. Guntur menyambar ke tubuhnya Shihao, tapi gak ada hasil guys, alias nihil. Abang Shihao kita kan penguasa dari metode guntur. Dikasih serangan guntur, otomatis jadi makanan buat dia lah ya kan. Hahaha. Shihao pun menyuruh mereka untuk mengeluarkan semua harta yang ada. Yang ketiga dilancarkan adalah harta naga emas. Tetapi lagi-lagi itu dihisap oleh abang kita menggunakan teknik khususnya. Mudah sekali. Itu membuat ke-6 pelayan panik dan langsung mengeluarkan ke-6 harta sekaligus. 6 harta membentuk formasi pemerangkap yang sangat kuat. Dirumorkan kalau Ning Chuan sudah terlahir sebanyak 6 kali. Dan dia sudah membantai banyak sekali musuh-musuh kuat. Dari musuh-musuh kuat ini pula,
Dia mengambil 6 tulang mereka dan dijadikan harta khusus. Dan ke-6 harta yang digunakan oleh para pelayannya ini merupakan harta milik Ninchuan yang sesungguhnya guys. Pantesan kuat banget ya kan? Tetapi apakah itu cukup untuk menghentikan abang kita Shihao? Oh, tentu tidak. Kekuatan Kunpeng penghancur semua formasi dikeluarkan dan keluar. Ke-6 harta itu auto dipentalkan dan formasi pun dibatalkan. 鲲鹏破万法，穿成了一条手串，击炼斩杀了太多强敌。 Pada akhirnya kekuatan terkuat dikeluarkan yaitu penggabungan 6 harta. Sekali digabungkan, membentuk gelang raksasa guys. Reaksi yang diciptakan begitu luar biasa pula. Tetapi abang kita Shihao tidak takut. Kalau memang ingin membantai diriku, maka panggillah tuan kalian yang asli. Di satu sisi, Shihao juga penasaran, apa jangan-jangan ada binatang kuat yang tersegel di dalam gelang tersebut. Penggabungan ke-6 gelang membentuk niat membantainya Ninchuan. Nah, niat membantai Ninchuan yang begitu kuat membentuk tubuh spiritualnya guys. Dan sekarang tubuh spiritual Ninchuan bakal melawan Shihao. Segera serangan ke-6 harta dilancarkan dan keluar. Ini sungguh kuat, seperti ke-6 harta mengepung Shihao dari segala arah. Akhirnya abang kita masuk ke mode sedikit serius guys. Sayap guntur dikeluarkan dan keluar. Tubuh spiritual Ninchuan dengan cepat dia hancurkan. Wait, sebelum selesai, ke-6 harta kembali digabungkan untuk menyerang Shihao dengan segala elemen yang ada. Tetapi tidak ada satupun serangan yang bisa melukai dirinya. Sekarang gantian Lord kita ya guys. Nggak peduli harta macam apakah itu, nggak peduli niat membantai setinggi apakah itu. Yang pasti itu semua tidak bisa menghentikan diriku. Segera dia memanggil serangan badai luar biasa dari atas langit. Kekuatan Shihao terkonsentrasi dan keluar. Ke-6 harta auto dikalahkan dengan satu serangan guys. Gila-gila. Tapi Min kira sudah kelar ya. Ternyata belum. Ke-6 harta kembali dikumpulkan dan digunakan kekuatannya untuk menandai nafasnya Shihao. Jadi tujuannya supaya nanti ketika Shihao memasuki Immortal Ancient atau Immortal kuno bisa dilacak oleh tuan mereka Ninchuan. Shihao juga sadar akan hal tersebut, dia tidak takut. Malah mengatakan, silakan tandai diriku sesuka kalian. Ketika masuk ke Immortal kuno nanti, maka akan kubantai kalian semua. Shihao menerjang dengan kecepatan tinggi dan keluar. Dalam sepersekian detik, dia membantai ke-6 pelayan Ninchuan tanpa ampun. Buset, ngeri kali abang kita satu ini guys. Hahaha. Karena masalah sudah selesai, maka Shihao pun pergi melanjutkan menaiki altar kuno, ingin mendapatkan cairan tertinggi yang berada di puncak. Semua lantai dia lewati seperti nggak ada apa-apanya guys. Kalau orang lain berusaha mendaki dengan cara berjalan, Lord Shihao kita yaitu abang kita, dengan santai terbang ke atas seakan-akan tiada beban yang menghalanginya. Mantap! So mari kita lihat apalagi yang bakal terjadi di part 156 episode 158-nya. Buat yang udah kepo duluan, bisa nonton lanjutannya di episode spoiler full buatan Mimin yang udah Mimin update minggu ini dan minggu lalu ya guys. Oke, sedikit cuplikan dulu. Jadi nanti Shihao kita bakal berhasil mencapai ke puncak altar kuno. Nah, di sana bakal ada muncul prasasti besar. Shihao pun mengukir namanya di atas prasasti tersebut. Tetapi nama yang dia ukir itu cukup unik, yaitu dosa guys. Hah? Gila nggak tuh? Mengukir nama dosa? Setelah itu dia berusaha ke tengah untuk mengambil cairan tertinggi.
Barulah setelah itu selesai, Shahab pun dikirimkan ke dunia berikutnya karena dia dianggap sudah lolos kualifikasi. Nah, di sana bakal ada sepucuk bunga raksasa berwarna pink atau keunguan yang disebut sebagai bunga Tau abadi. Nantinya bakal ada banyak monster kuat yang mencoba mendapatkan bunga abadi ini, guys. Tetapi apakah mereka bisa? Ini tentu tidak mudah ya. So, seperti biasa, update lagi nanti untuk part 156, episode 158-nya yang kalian tunggu-tunggu, tentu di hari Jumat. Kalau pengen update lebih cepat, ada spoiler buatan Mimin, silakan kalian nonton saja di bagian playlist atau silakan scroll, ada pokoknya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.